Lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas mengenai gold ini sendiri ya. Setelah FOMC dan juga kita akan lebih bahas untuk FOMC ya. Jadi hasil report FOMC-nya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya kalau untuk report FOMC ya. Oke, sini saya buat videonya agak siang juga ya. Saya karena ada beberapa kebetulan lain ya. Jadi saya baru sempat untuk buat video. Sini kita akan bahas dulu. Untuk FOMC semalam itu kalau kita perhatikan dari suku bunga ya. Kalau dari suku bunga itu ditahan ya, jadi sesuai dengan ekspektasi pasar ya, itu Fed menahan suku bunganya. Oke, di sini masih sekitar 5,5%, artinya Fed ini sendiri belum menaikkan suku bunga gitu untuk bulan ini ya. Tapi dia bilang gitu loh, kalau misalkan si suku bunga ini masih akan kemungkinan besar dinaikkan di akhir tahun nanti gitu. Kemungkinan besar nanti dinaikkan itu di bulan November ya, baru dinaikkan lagi. Jadi kalau untuk bulan 9 sama bulan 10 nanti itu masih tergolong aman gitu. Tapi ya let's see lah gitu. Kalau misalkan bulan 10 dinaikkan ya, ya udah berarti kan bulan November itu nggak dinaikkan lagi gitu. Karena di sini perkiraan Fed itu sendiri ya, itu akan menaikkan suku bunga sekitar dengan kisaran ya di 5,5 sampai 5,75 gitu. Berarti kan kurang lebih masih satu kali naikin lagi gitu sebesar 25 BPS ya kan sampai akhir tahun. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari statementnya Fed itu sendiri itu tetap masih hawkish ya. Dan memungkinkan untuk membuka kenaikan suku bunga ke depannya. Jadi sikap Fed ini sendiri tuh masih hawkish gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari chartnya memang ya luar biasa sih pergerakannya ini. Jadi sempat spike ke bawah ya. Ini candle daily-nya, ini 4 jam ya. Sempat spike sekitar 70 pip lalu naik lagi ke atas ya sekitar 24 pip gitu. Dan saat ini pun DXY sudah berada di area resisten yang tergolong cukup tinggi untuk weekly-nya kalau kita lihat di sini. Jadi ini adalah weekly resisten ya. Luar biasa sekali ya untuk pergerakan malam kemarin, subuh tadi gitu. Lalu kalau kita lihat memang dari data-datanya dan dari statementnya yang saya baca secara sekilas ya, itu Fed itu masih bilang kalau dia itu masih hawkish intinya gitu. Jadi masih akan menaikkan suku bunga kemungkinan besar itu di bulan November kalau saya perhatikan dari bocorannya ya. Kemudian berarti ya di tanggal 20 di tahun 2024 nanti ya itu baru dia akan ada yang namanya pelemahan atau rate cut-nya itu di pertengahan 2024 gitu. Ini kita baca juga di statementnya yang saya bagikan ya. Nah, kemungkinan besar tuh dia nge-cut-nya tuh di 2024 di bulan Juni, tapi itu perlu proyeksinya aja gitu. Ya, tapi ini belum ada, maksudnya belum pasti lah gitu. Ini masih pertimbangan dia gitu. Tapi dia akan menaikkan 25 basis point lagi ya di akhir tahun ini ya. One more dia bilang sini, one more 25 basis point lagi. Berarti kemungkinan besar nanti finalnya untuk 2023 ini sampai pertengahan 2024 itu adalah sekitar 5,75% gitu. Akankah dia ke 6%? Ya mungkin aja dia bisa ke 6% gitu kalau memang perlu ditambahkan lagi. Kalau misalkan dia bilang inflasi masih naik gitu ya, tingkat pengangguran tetap rendah tetapi inflasi masih naik, intinya tuh sebenarnya di inflasi gitu ya, intinya di inflasinya belum sesuai dengan target dia, jadi masih akan kemungkinan besar di 2024 nanti juga dinaikkan kembali gitu. Bahkan rate cuts yang kita bahas di 2024 pertengahan ini ya, bulan Juni ini kemungkinan besar ya kalau misalkan si inflasi masih naik ini masih belum akan tercapai gitu. Jadi ini akan tercapai atau akan bahasa itu akan terrealisasi ya kalau misalkan inflasi rate dia itu sudah menurun dan sesuai mendekati dengan targetnya dia yaitu 2% gitu. Baru dia bisa mulai nih merealisasikan untuk ngekat rate-nya dia 50 bps atau 100 bps di 2024 nanti gitu. Nah, ini juga nanti bertepatan dengan pemilu dari si Amerika itu sendiri gitu. Jadi November ya kalau saya dapat kabarnya, yaitu pemilunya di bulan November.
Jadi memang kebetulan ya kalau kita lihat memang cukup dekat dengan pemilunya dia juga untuk red cards-nya dia ini. Ya, jadi kita lihat ya nanti untuk apa statement fit ya di bulan depan nanti di FOMC selanjutnya. Jadi kalau kita lihat sini masih hawkish ya untuk fit, belum dovish. Jadi nanti dovish itu kurang lebih di 2024 pertengahan nanti gitu. Dan kemungkinan besar untuk naiknya itu di November lagi gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk chartnya. Jadi ini yang tadi kita bilang ya. Untuk DXY sendiri ya ini luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat, wow. Jadi dia sudah naik sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minggu dia sudah naik tanpa adanya candle koreksi, dan saat ini dia sudah berada di area resisten yang cukup kuat, atau kita bahasnya ini adalah resisten dari weekly-nya dia gitu. Akankah ini ditembus sama DXY seketika gitu loh? Tapi kalau saya lihat sih memang akan ada sedikit retracement. Kalau secara technically ya, itu ada sedikit retracement terlebih dahulu. Ya, kemungkinan besar retracement kemana? Ke sini dulu. Untuk candle weekly gitu. Ini ke berapa nih harganya? Ke 104,6 sampai 104,3. Jadi kurang lebih ke situ. Untuk retracementnya. Itu adalah retracement terdekatnya dia gitu kalau untuk weekly ya. Itu kemudian kenapa saya bilang ini adalah resisten cukup kuat dari weekly-nya, karena ini kalau kita perhatikan ya ini agak susah ditembus sama dia. Begitu tembus dia udah susah lagi untuk tembus ke atas. Jadi ini adalah area bisa dikatakan major dari SNR dia itu sendiri gitu, yang di weekly-nya untuk DXY gitu. Oke. Nah, kemudian ini kalau DXY-nya ini belum bisa break ya dari current price tadi 105,8 ini ya. Kemungkinan besar minggu depan dia masih akan retrace lagi, turun ke bawah dulu gitu. Tapi let's see lah, nanti kita akan update lagi ya untuk perkembangannya bagaimana gitu. Lalu kalau untuk DXO, untuk XAU USD, XAU USD, oh sorry sebentar, saya mau bahas dulu sini. Tadi saya lihat ada yang cukup menarik ya di DXY ini ya. Jadi kalau kita lihat ini ada gap up ya. Kalau di broker saya sih ada gap up ya, tapi nggak tahu, coba kalian cek deh di broker kalian apakah ada gap up juga atau nggak ada ya. Tapi kalau saya lihat sih di broker saya pribadi itu ada gap up ya. Lalu di sini juga di apa, TradingView juga ada gap ya di sini sekitar kurang lebih dari 105,3 sampai 105,4 gitu. Jadi ini untuk area gap up-nya. Nah, ini kemungkinan besar nanti akan ditutup oleh DXY itu sendiri gitu. Oke, kemudian ini udah mulai reject ya, tapi belum ada rejection yang cukup kuat kalau kita perhatikan hingga saat ini ya untuk area ini. Lalu kalau untuk si gold ini sendiri, nah untuk si gold ini kalau kita lihat dia berhasil pullback dari 1945 1948,8, karena ini adalah area resistannya dia juga ya, resistance zone-nya dia. Tapi ada spike kurang lebih nanti ya, ini spike yang sebelumnya nih itu 1953. Jadi memang toleransi cukup tinggi ya. Nah kalau saya pribadi ya, memang ada masang sell limit itu dari tanggal 4 September ya untuk si gold ini sendiri. Saya waktu itu pasang sell limit dari 4 September, berarti di awal bulan ya, di awal bulan kurang lebih masih harga segini lah gitu, kurang lebih 1935-38. Terus saya pasang sell limit di 1944 gitu, dan puji Tuhannya profit ya, karena SL saya itu ya cukup dekat dengan area si zona ini gitu. Ini kalau kita lihat kan harga pasarnya spike sampai 1947 ya gitu. Nah ini kalau kita perhatikan ya, si gold ini masih cenderung ke seller pressure kalau dari statement fit itu sendiri gitu. Tapi kalau misalkan DXY nya mau koreksi secara technically ya, dia koreksi berarti gold itu masih dikasih kesempatan untuk naik kembali, retest, dan bahkan bisa retest kembali ke 1948 kembali ataupun 1950 gitu. Tapi kalau target penurunan terendah untuk si gold ini sendiri ya, kalau dari saya pribadi itu bisa ke 1900 ya sampai 1904 kembali gitu. Karena ini adalah target dari 4 jam media kalau kita perhatikan.
Nah, ini kalau kita lihat ya, ini target 4 jam di sini. Di 1900 sampai 1904. Nah, untuk saat ini dia masih tertahan di area resisten, kurang lebih resistennya 1922, 1925. Ini resisten pertamanya dia ya, yang resisten support ya, support levelnya dia. Ini area support level pertama. Kemudian support level kedua ya, ini sebenarnya bisa jadi area buy kita ya, scalping buy pertama, scalping buy kedua, zona buy ketiga gitu. Ya, ini zona lah gitu loh bahasanya gitu kan. Tapi ini perlu kita perhatikan lagi gitu, soalnya ini juga hari ini itu ada news ya. Nah ini dia, ada ini saya jobless claim ya, dari 220 ke 225. Ini forecastnya naik, tapi let's see lah nanti aktualnya gimana, karena kan data forecast ini adalah data prediksi pasar, bukannya aktual yang benar-benar real terjadi ya gitu. Kita nggak boleh juga terkunci atau berketergantungan dengan si forecast ini gitu. Tetap kita harus dibandingkan dengan si aktual ini nih, ini yang penting gitu. Aktual hasil yang di sini ya nanti akan muncul itu lebih penting daripada data forecast yang di sini gitu. Forecast ini hanya menandakan oh ini itu kira-kira harganya bagus ya, atau datanya kurang bagus gitu ya. Kalau kita lihat dari data memang di sini kurang bagus, karena klaim pengangguran naik ya dari 220 ke 225 gitu. Berarti kan harusnya minus gitu. Tapi let's see nanti aktualnya itu bagaimana gitu ya. Nanti kita juga akan bahas lebih lanjut di channel Telegram yang mengenai pembahasan data si USD ini mengenai jobless claim gitu. Nah, kemudian untuk hari ini pun ada exciting home sales ya. Jadi ya tadi tuh jobless claim di jam 19.30, ada exciting home sales juga ya. Sama di kalau kita lihat untuk exciting home sales ini masih 407 naik nih. Ini positif untuk DXY. Ya berarti ada penambahan ya dari penjualan rumah gitu. Tapi let's see nanti actual itu how gitu, gimana gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ya dari hasil FOMC berarti, nah ini kalau dari FOMC secara jangka panjang ya, kalau kita lihat untuk dolar itu adalah berdampak positif untuk dolar. Artinya secara jangka panjang kalau sampai akhir tahun ya itu masih melakukan pelemahan untuk si gold ini sendiri. Kalau kita katakan long termnya dia secara fundamental gitu. Karena secara fundamental dan sentimen dolar ini masih menang gitu, dan Amerika masih pro ke dolarnya untuk saat ini gitu. Jadi secara long term ataupun fundamental dolar ini masih akan memungkinkan untuk melakukan kenaikan kembali ya, melewati 105.8 dan bisa merangkak ke harga. Nah ini next resistennya kurang lebih ya, kalau kita lihat itu di ini, kita hapus dulu 106.83 gitu. Itu adalah next resistance dia. Kalau terdekat itu 106.39 ya, ini resisten terdekat, ini resisten yang cukup jauh ya, ini sedang lah gitu. Tapi kalau dia break dari 58 ini ya cenderung dia akan berhenti dulu di 106.39 ya. Kalau kita lihat dari apa sih ini history yang ada gitu. Ini history yang ada sama ini gitu. Oke, jadi itu ya kalau dari saya. Jadi secara long term itu masih bullish untuk DXY dan bearish tekanan seller untuk si XAUUSD gitu secara long termnya sampai akhir tahun. Kalau misalkan memang benar kalau misalkan dia akan menaikkan suku bunga lagi di akhir tahun bulan November nanti gitu. Paling nanti koreksi lah 1 bulan di Oktober gitu ya, DXY koreksi dulu, nanti baru bullish lagi itu di bulan November gitu. Itu masih prediksi saya gitu. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut ya untuk keterangan mengenai si gold ini sama DXY ya. Untuk hari ini sih saya masih cenderung ya ambil area sell dulu ya. Kalau saya pribadi itu dari 1935, nantinya mungkin akan kita lihat apakah ada pergerakan untuk chance untuk sell ya, atau di 1945 lagi kalau dikasih gitu. Tapi kalau untuk dekatnya kita akan looking for sell kurang lebih di 1930 1932 dulu gitu. Cuma ini masih belum confirm gitu, soalnya sini ada zone kecil juga ya, cuma ini nggak begitu kuat untuk zonanya. Jadi saya akan wait and see untuk area ini ya, kemungkinan besar kalau mau aman itu di 35 sampai 40-an kembali gitu. Oke. Ya jadi gitu ya untuk gold hari ini ya. Kalau kalian punya pandangan lain ya untuk
gold ya, boleh banget kalian bagikan di kolom komentar, dan kita akan bahas di sana juga. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas di channel Telegram Junal Trading ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.